Oke, selamat siang ya. Kali ini saya masih bersama Mas Nevi dan Mas Arif. Itu berada di kawasan daerah Karangpilang, Surabaya. Dan dari beberapa komen yang ada di YouTube, ada permintaan untuk mereview jalur bekas Osia-Fasum Tram Maskapai atau jalur tram uap OJS ke arah Sepanjang kemudian ke arah Krian. Oke Mas Nevi, kita sekarang di ini ya, di bekas halte Karangpilang atau di zaman OJS dulu, zamannya era kolonial itu namanya halte Sepanjang OJS. Sepanjang OJS. Karena dulu ada dua stasiun atau halte yang namanya pakai Sepanjang Mas, tapi yang duluan yang pertama kali itu stasiun Sepanjang OJS atau yang kita kenal sekarang sebagai halte Karangpilang. Nah, halte Karangpilang ini merupakan seksi terakhir dari pembangunan jalur OJS yang pertama kali di Surabaya Mas. Itu di seksi 6 atau 7 singkat itu kayaknya persisnya itu 6. Itu dimana itu diresmikannya dari halte Wonokromo waktu itu, Wonokromo kota ya, sampai ke Sepanjang OJS itu di tahun 1890. Baru kemudian diperpanjang ke arah Krian yang nyebrang kali Surabaya ini, Surabaya itu di tahun 1897 atau 8 itu baru dibuka jalur ke Krian. Mas, tadi kan diinfo bahwa halte Karangpilang dulunya kan bernama halte OJS. Ya, Sepanjang OJS. Sepanjang OJS ya. Itu perubahannya di tahun berapa ya Mas ya? Perubahannya? Iya. Perubahannya itu ketika di zaman DKA Mas, itu diketahui bahwa Sepanjang OJS itu sudah berubah jadi halte Karangpilang. Karena mungkin berdasarkan areanya ya Mas ya. Dan juga untuk membedakan dengan stasiun Sepanjang milik SS. Jadi biar nggak ada salah penyebutan atau biar nggak salah aja lah Mas. Kayak contohnya pernah ada kasus gini Mas, dulu itu di jalur di Tuban, halte pesantren itu ada namanya stasiun pesantren di Tuban, jalur Bapak Tuban punya NIS. Lalu di jalur KSM itu di Kediri itu ada pesantren juga. Pernah terjadi di tahun akhir tahun 70-an lah, itu pernah ketika ada surat itu dari PJK Bandung atau dari kantor pusat itu ditujukan ke halte pesantren atau stasiun pesantren yang ada di Tuban, itu malah nyasar ke Kediri. Juga sebaliknya, yang ke Tuban itu aslinya itu nyasar ke Tuban tapi aslinya Kediri. Nah itu yang beda. Nah kejadian ini itu aku dapat waktu aku wawancara sama almarhum kepala stasiun pesantren waktu itu. Jadi makanya ada perubahan nama di tahun 80 atau 79 pada saat itu, karena berkenaan juga beliau yang mengajukan perubahan nama tersebut. Karangpilang ini Mas, Karangpilang itu sejak zaman mungkin era Jepang atau mungkin juga setelahnya atau era DKA pasca nasionalisasi, kemudian kita tahu bahwa ini sudah berubah jadi halte Karangpilang. Sebelumnya halte nyebutnya sebagai halte Sepanjang OJS. Makanya kalau di peta-peta atau misalkan kita di foto lama di web situs foto lama itu Mas, itu sebelumnya kan tidak ada Karangpilang kan, tapi Sepanjang OJS. Jadi ini stasiun yang di daerah Sepanjang atau Karangpilang ini yang paling tua itu ini, karena sudah ada tahun 1890. Kalau yang di SS itu 1897. Bedanya 7 tahun. Tapi panjangin jalurnya dari ke Krian itu sama. Oke, kita yang bisa kita telusuri apa Mas? Kita coba lihat dua jelas. Ini kita ada di atasnya jalur 1, spur 1 ya. Dulu di Karangpilang ini ada 3 jalur. Terakhir kalau kita lihat di tramway Exotica itu yang diambil footage-nya tahun 68-69 itu ada 3 jalur. Sebelumnya kalau di foto lama itu ada yang fotonya itu memperlihatkan bahwa itu ada 2 jalur atau 2 spur. Tapi kemudian ada lagi foto lama di era kolonial itu yang udah memperlihatkan bahwa Karangpilang itu sudah nambah 1 jalur lagi. Yang pasti satu yang masih bisa kelihatan itu cuma jalur 1 dan jalur 2 yang ada di sebelah sini Mas. Sementara jalur 3-nya sudah kemakan pelebaran jalan. Jadi kita masuk ini, kita lihat gimana. Ini ya Mas, jalur bekas jalurnya. Bangunan induknya. Bangunan induk stasiun ya. Ini bagian kantornya. Sebelah sana ruang tunggunya. Ini udah dikasih pelang baru. Papannya baru. Udah logo baru. Sebenarnya logo lama yang itu sebelah kanan ya. Iya, Perumka. Bangunan induk stasiunnya.
Oh ini mas, ada ini kas pelonnya, rantai pelon. Oh ini ya. Nah, seperti ini udah lama banget sih pasti yang ini. Ini yang asli yang ini. Seperti ini, sama ini. Ini jalur 1. Ini jalur satunya ya. Jalur 1. Ini pelon ini jalur 2 ini. Jalur 2 di sebelah sini, jalur 3-nya udah Ke sana ya. Jalan, gitu. Nah kalau yang ini mas kanopinya, kanopi ini tuh bentuknya sama persis dengan halte Bibis atau halte Starspur yang kita belusuki kapan lalu itu rame-rame. Iya. Nah, kemudian sayangnya bahwa kalau berdasarkan foto ya mas ya, yang tak lihat dari tahun 40-an akhir, kanopi yang ada di Bibis itu sudah nggak ada. Jadi kemungkinan bahwa itu dibongkar di era Jepang mungkin atau juga pasca kemerdekaan ya. Pokoknya terakhir itu kelihatan di eranya OJS. Setelah era Jepang itu udah nggak kelihatan lagi. Cuman kanopinya halte ini aja Karangpilang yang kemudian kita bisa gambarin itu persis dengan halte Bibis. Berarti ini mirip sama seperti halte Bibis ya? Iya. Ini atap kanopinya ini masih asli ya? Masih asli mas, masih asli. Cuman ya mungkin ada gentengnya itu mungkin sudah tambalan mungkin untuk penggantian ya. Awet juga. Ini berarti sama seperti yang di depo tram listrik Sawahan ya? Iya, cuma kalau ngomongin ini mas, yang ini pasti lebih tua. Oh iya, karena 1890. Udah berdiri kan. Iya. Sementara kalau Sawahan kan tahun 1923. 23. Kan? Ini pokoknya stasiun tram yang ada di Surabaya itu yang masih kesisa itu cuma Karangpilang sama Wonokromo Kota. Itu stasiun induk. Nah kalau halte ya udah itu ini aja kesisa secara fisik bangunannya. Dan sayangnya mas ya, jadi berdasarkan pengalamannya bule-bule itu ya kayak Geoff Todt yang bikin Trama Exotica itu, nah itu dijelasin sama dia dan juga di artikel yang ada di NVBS dijelasin bahwa setiap hari itu tram yang kesini itu cuma 2 kali mas perjalanan dari Wonokromo Kota, jadi pagi dan sore aja. Jadi kan frekuensinya kan udah sepi mas. Terus juga dibilang pada saat itu di video itu juga jelasin bahwa daerah sini, daerah Karangpilang sepanjang itu masih pedesaan pinggir kota. Beda banget dengan sekarang yang udah padat penduduk ya. Iya. Jadi ini terus mas ada cerita lagi. Jadi gini, jalur ini Karangpilang ini kan menuju ke Krian itu kan ada 1897 atau 98 itu mas ya. Tapi kemudian di era Perang Dunia Kedua atau tepatnya setelah Jepang itu jalur ke Krian itu kemudian dibongkar. Tapi di replace dengan jalur lori tebu selebar 700 mm. Jadi sebenarnya di zaman Jepang itu masih operasi mas, tapi menggunakan sarana dan prasarana yang berasal dari industri gula, pabrik gula. Tapi tidak spesifik lah itu disebutkan di mana, dari literatur yang aku baca itu dari pabrik gula mana, lokomotifnya atau rel itu nggak disebutin dari mana. Tapi yang jelas lebarnya 700 mm. Masih dijalankan. Makanya itu kita nggak heran ya di zaman DKA itu mentoknya cuma Karangpilang aja. Karangpilang di sini ya. Lagi sama DKA. Berarti ini dulu pernah ada double gauge ya? Pernah ada double gauge sih mas. Pernah ada double gauge. Double gauge-nya di sisi mana mas? Nah, itu masih belum ketemu itu di mana. Cuma dijelaskan bahwa lintas Karangpilang atau sepanjang Ojek sampai Krian itu tetap beroperasi. Itu dengan jalur dan track 700 mm yang berasal dari pabrik gula. Berarti 700 milinya itu diambilkan dari pabrik gula ya? Ya kemungkinan sih ya sekitar sini mas. Itu juga yang berlaku di jalur PBSM Probolinggo Sultan Maskapai itu kalau nggak salah dari Pajaraan sampai ke Paiton ya. Kita kan pernah telusuri ya? Iya, telusuri dan kita juga masih lihat kan itu kasnya 700 mm mas. Tapi kemudian kan katanya ada yang pakai jalur di pinggir jalan itu sebagai jalurnya lori pabrik gula kan. Iya. Tapi kalau untuk catatan yang lebih tua lagi di tahun 47-46 yang melaporkan perkeretaapian di zaman Jepang ya pada saat itu ya itu juga disebutin 700 mm. Dan kalau untuk di literatur mana disebutin dari sepanjang sampai dari Karangpilang sampai Krian itu pakai 700 mm itu ada di bukunya De Bruin yang pertama, yang agak baru tapi yang lebih lama lagi di bukunya Rolf KJA Dupart. Nah itu yang lebih lama lagi. Nah yang De Bruin itu ambil sumber referensinya dari situ. Iya. Itu berarti tidak menutup kemungkinan bahwa yang diambil itu bekas lokomotif pabrik gula yang terdekat mungkin ke Tegan ya mas ya? Bisa jadi mas, bisa jadi. Karena secara infrastruktur, secara gauge-nya, terus loko-loko yang ada itu kan juga
bisa digunakan untuk jalur apa namanya 700 mili kan? Karena kayak ketegan itu 700 mm kan? Sama iya, dengan 700 mili, iya. Makanya lumpuhnya ada di situ. Iya. Itu sama apa namanya kereta-kereta inspeksi mungkin itu digunakan untuk penumpang di jalur ini ya Mas? Iya, bisa jadi Mas. Cuman gini Mas. Nah, ada ya Mas. Aku pernah lihat fotonya itu bahwa ada itu gerbong penumpang itu dibuat itu ya itu Mas, cuma dindingnya dari kayu, udah sederhana banget pelayanan. Ya itu bikinan lah, kondisional pas zaman Jepang itu pakai. Dari lori-lori bukan? Ya dari lori-lori Mas, terus dibikin itu entah itu gimana, itu kan rekayasanya atau rancangan itu gimana, tapi yang boginya itu dari lori pabrik gula. Lori pabrik gula ya. Itu ya ada fotonya gimana kalau nggak salah di Jengers kalau nggak salah itu dinaikin tentara gitu. Fotonya tentara lagi poster kalau dari jendela gerbong penumpang itu. Iya. Terus gini Mas, sebenarnya ada cerita menarik lagi ya. Sebelum kedatangan Jepang itu kan ada namanya pemerintah itu bikin kayak komisi tentang angkutan atau transportasi darat Mas. Di mana itu juga kemudian nanti ditugaskan untuk untuk area-area pengamanan bila mana nanti perang dunia atau Jepang ini akan tiba di Jawa. Jadi untuk menghambat aksesnya Jepang ya Mas ya. Karena diprediksi bahwa Jepang itu memang sudah akan ke Jawa itu sejak di akhir tahun 30-an, sejak tahun 39 kemudian di Hindia Belanda sudah waspada kan. Jadi dibentuklah komisi itu di mana kereta api ini masuk angkutan darat. Untuk beberapa jalur-jalur di jalan strategis seperti contohnya di jembatan sepanjang ini itu kemudian dipasang track bom Mas. Jadi kalau misalkan keretanya lewat itu bakal meledak. Nah itu dipasang oleh Enil pada saat itu. Itu masalah meledaknya di bulan Maret 42 ya Mas. Aku lupa tanggalnya tapi jelas itu meledak di tahun 1942. Jadi jembatan di sepanjang itu di sisi barat stasiun Karangpilang ini yang menuju ke Krian itu pernah meledak di Maret tahun 1942. Karena itu tadi disabotase oleh Enil sendiri. Itu juga berlaku lagi di daerah-daerah lain di Jawa. Mas terus gini Mas, di dalam rangkaian kereta api OJS ini, itu pernah ada pengangkutan barang nggak ya? Secara spesifiknya Mas, pengangkutan barang itu tidak pernah dilakukan atau katakanlah seperti kayak rangkunan pure hanya untuk barang aja kayak misalkan gerbong pupuk semua apa itu nggak pernah dilakukan di sini. Hanya memang disediakan gerbong kereta pikulan wagen ya, gerbong pikulan itu untuk pedagang-pedagang yang bawa pikulan. Karena gini Mas, dari Krian sampai kan Karangpilang lalu dengan Wonokromo itu banyak sekali lewat pasar seperti pasar Krian, lalu juga ada pasar Sepanjang. Nah itu dikatakan bahwa itu OJS itu konsentrasinya itu ngambil penumpang yang berasal dari pasar. Lalu juga kalau ke Surabaya ada pasar Putra kan. Nah itu jadi berarti kesimpulannya kalau misalkan gini Mas, di laporan tahunan OJS itu kan ada pendapatan dari barang. Itu berarti di Mojokerto nggak ya? Itu di Mojokerto Mas, kalau yang gula ya? Ya gula, itu terutama gula, angkutan mesin-mesin kan, besi-besi juga itu diangkutnya di buat Mojokerto. Karena sini kan dia nggak terkoneksi dengan pabrik-pabrik kan. Iya. Kalau di Surabaya. Berarti kesimpulannya di pendapatan OJS yang dari barang itu berasal dari Mojokerto, bukan di wilayah Surabaya. Tapi kalau barang di Surabaya Pak, itu asalnya dari pikulan yang ditimbang. Nah, misalkan kita bawa pikulan itu berarti 30 kilo, itu akan ditulis sebagai barang yang diangkut 30 kilo, lalu begitu juga dengan barang-barang lain yang dibawa oleh pedagang. Jadi itulah namanya angkutan barang yang dicatat, yaitu angkutan barang yang dibawa oleh manusia. Tapi itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan Mojokerto ya? Oh, sangat jauh Mas, sangat jauh. Kalau di Surabaya udah pasti sangat kecil aja. Karena di sini nggak ada industrinya Mas. Semua paling banyak kan di Mojokerto kan. Bahkan kalau kita ngomongin masalah jalur OJS di Mojokerto, ada jalur cabangnya OJS itu yang ke daerah Gemaan atau di Noyo itu. Yang kemudian pabrik gulanya mati di 3 bulan ketika Malaysia. Nah, itu di tahun 39 Mas atau 38 jalur cabang itu dibongkar sendiri sama OJS. Makanya kita lihat di koleksinya First Luck Jenengan itu kan ada peta Mas. Tahun 39 yang ke arah Gemaan di Noyo itu sudah nggak ada, karena udah dihapus dari itu. Tapi entah apakah itu dibongkar sendiri oleh OJS sehingga kemudian ada daftar lagi di bukunya yang dibeli bahwa itu dibongkar Jepang. Jadi
aku ini masih belum bisa memastikan apakah ini dibongkar OJS sendiri ataukah setelah Dibongkar Jepang. atau dibongkar Jepang, karena mungkin lintas itu dimatikan tapi relnya masih ada. Ya. Tapi mungkin juga karena misalnya di first lap OJS itu di apa jenisnya obstacle broken atau Iya. diputus atau dipecah atau dibongkar kayak gitu mas. Oke. Jadi begitu. Oke. Beda banget karena logistiknya kalau di sana itu penuh dengan industri gula dan lain-lainnya, bahkan ada pabrik spiritus, Ya. ya kan? Spiritus pabrik, alkohol, ya. etanol gitu dan Ya. lainnya. Nah, kalau di sini udah pure bahwa manusia-manusia aja dari pinggiran kota Surabaya sampai masuk ke jantung kota. Oke, matur nuwun Mas Nevi atas Siap. penjelasan singkatnya. Mantap. Nanti kita ke jembatan sana mas. Siap, siap. Tak hanya lagi. Oh ini. Kita di depan pabrik ya ini Mas ya. Pabrik ini mas, Loka Refraktoris. Refraktoris ya. Iya. Ini dua jalur apa yang bakal masuk ke Karangpilang. Itu jalurnya di sebelah sini mas, udah dibongkar mungkin ditanam pipa ya, juga kena pelebaran jalan. Pokoknya pecahnya itu di dekatnya kantor pos Karangpilang sebelah sana ya. Ini masih ada 2 jalur ya. Jalur ya. Nah ini ada ini mas, ada guardrailnya ini. Iya. Nah ini biasanya ini memang dari dulu mungkin udah ada perlintasan kan di sini ya mas. Makanya dikasih kayak gini. Jadi ada di perlintasan nih paling ya. Mungkin dia sudah angkut. Yang pasti hijau, tengkaran bilang itu. Tapi apakah itu dioper di sepanjang ini ya itu juga. Kalau jalurnya Genteng Karangpilang itu di mana ya Mas? Ya, nah itu mas, pabrik genteng Karangpilang itu yang jadi Lotte Mart. Oh. Nah itu mas, dulu jalurnya ini kan kita ini ada di sisi selatan jalan ya, sebelah selatan ya. Nah nanti setelah lepas Karangpilang itu nanti dia ke barat ya. Setelah lampu merah sepanjang itu, jembatan sepanjang ini nanti dia akan geser ke sisi utara. Sisi utara. Ya, ke mana nih? Ke jalan depannya exit tol ya? Pintu exit tol tol itu. Nah, nanti dia itu mas, dia akan menyerong ke utara, melewati belakang Lotte Mart. Akan seperti tapal kuda gitu, setengah ngeluk gitu. Begitu. Nah itu pabrik gentengnya di situ. Jadi relnya itu jadi kan jembatan sepanjang itu kan harus lurus gini mas. Iya. Nah ini Karangpilang gini, jalurnya itu kalau seperti ini. Ngambil ancang-ancang untuk nyebrang jembatan. Oh. Jadi jembatan itu nggak nyerong gini, nggak nyerong, tapi memang tegak Lurus, gini. tegak lurus ya. Nah dulu ada percabangannya masuknya ke Genteng Karangpilang itu, Iya. tapi apakah itu kemudian dioper ke sepanjang OJS, sepanjang SS, nah itu yang belum ketemu ini mas. Tapi karena emang itu menurut cerita ya itu terkenal banget mas, pabrik Genteng itu, pabrik Karangpilang itu katanya diangkut sama tren. yang Surabaya itu ya. Iya. Beberapa pabrik gula kan pakai genteng itu ya, Karangpilang, genteng Karangpilang. Sekarang juga masih ada kan ya beberapa pabrik yang Pabrik gula. gitu-gitu kan. Sudah beda. Sudah beda kan kayak dulu lagi. Kualitasnya juga sudah. Oke. Dulu mas ya, dulu jadi pabrik genteng itu dulu kan bukan jadi Lotte Mart mas. Nah ketika pembangunan, katanya kabarnya, aku juga belum bisa membenarkan ya atau pembuktinya, katanya itu dulu ada bekas gerbong di situ. Entah katanya ada yang mangkrak di belakang pabrik. Entah itu gerbong datar atau gerbong apa, yang jelas katanya dulu pernah ada yang lihat bahwa di situ ada bekas gerbong. Nah itu, tapi itu nggak tahu ya mas, apakah itu benar 100% apakah itu gerbong atau apa, ya itu belum bisa dipastikan. Tapi kabarnya dulu Masih ada sisanya nggak ya? Nggak ada. udah ada, udah bersih mas. Oke. Itu tuh aku kalau nggak salah tuh dapat dari ini forum Semboyan 35 dulu, katanya pernah ada yang Ke sana. kesana lihat bahwa itu Oke. ada bekas gerbong dulunya, tapi sekarang udah diangkut kemana ya dia nggak tahu. Iya. Itu kalau benar itu gerbong. Oke, Mas.
Ini Mas, jadi terakhir kita kesini 2 tahun lalu nggak salah ya? Iya. Itu diantar sama sini sama warga sini lah yang huni rumah dinas, bekas rumah dinas itu ke sebuah sumur yang dulu katanya ini jadi sumber airnya stasiun Karangpilang dan rumah-rumah itu. Ini ya, buat, sumur tua. buat minum loko juga. Airnya Sumur di sini. tua. Tepat di bawah jembatan. Apa? Tol. 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 Ini dulu berarti ada pompanya ya Mas ya? Harusnya ada pompanya Mas. Ada pompanya, ada rumah pompanya juga minimal. Harusnya ya. Oh ya di sini tuh harusnya disedot Ke arah sana, stasiun. ke arah stasiun. Kayak di mana ya? Kayak di Jombang Kota kayaknya aku pernah lihat Mas. Jadi sumur itu di belakang dekatnya itu ada rumah pompanya. Kayak di Wonokromo Kota kan gitu, ada Iya, motor terus iya. ada rumah pompanya. Keliling lagi Mas. Iya. Tahu sampai rono tuh, Mas. Sampai kumur aja. Tahu apa? Ayo. Gak apa-apa, pengen dilihat bekas relay. Bokum tak? Iya. Lampu ya. PVC. Hah? Oh, PVC Bokum. PVC vakum. Banyak tuh. PVC vakum.